Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Fadila dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Angkatan 2022. Di video ini saya akan memaparkan hadis beserta penjelasannya pada materi mata kuliah hadis tarbawi. Yang mana bunyi hadis pertama yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Hadis Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu maqala marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala qabraini faqala ama innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimati wa ammal akhar fakana la yastatiru min baulihi qala fada'a bi'asi bin ratbin fasyaqqahu bithnaini thumma gharasa ala hadha wahidan wa ala hadha wahidan thumma qala la'allahu ayyukhaffafu anhuma ma lam yaybasa. Artinya, hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melewati dua kuburan. Maka dia berkata, sesungguhnya keduanya sedang diazab. Dan tidaklah keduanya diazab dalam urusan yang besar. Adapun salah satu dari keduanya, ia berjalan dalam keadaan bergunjing. Dan salah satu yang lainnya, tidaklah ia bersuci dari buang air kecilnya. Maka ia berkata, Rasul meminta ranting kurma. Maka dia membelahnya menjadi dua dan menancapkannya pada masing-masing kuburan. Maka Rasulullah berkata, mudah-mudahan keduanya diringankan dari azab kubur selama kedua pelepah kurmanya masih basah dan masih hidup. Baik, selanjutnya masuk ke pengertian hadis per kata. Yang pertama yaitu haditsun. Haditsun itu artinya hadis. Selanjutnya qala berkata, marro melewati, ala pada atau atas, qabroini dua kuburan, qotala maka berkata, innahuma sesungguhnya mereka, la yu'adzabani disiksa, fi artinya di dalam, fi itu artinya di dalam, kabirun besar, amma adapun, fakana adalah, yamshi mengadu, bin namimati domba, wa amma dan adapun, al akhar yang lainnya, la tidak, yastatiru bertabir, mimbauli dari kencingnya, fawa'a kemudian dia meminta, bi'asirin satu pelepah kurma, rotbin yang basah, fasyaqqahu kemudian membelah, bithnaini menjadi dua, thumma kemudian ghorosa menancapkannya, ala pada, haza wahidan masing-masing kuburan, la'allahu ia berkata, ayyukhaffafu semoga diringankan, anhuma dari mereka, ma apa, lam tidak, yaibasa pelepah kurma yang kering. Selanjutnya masuk ke penjelasan hadis. Hadis ini menjelaskan tentang azab kubur atau dua orang yang sedang diazab. Dalam terjemahan disebutkan, dan tidaklah mereka diazab dalam urusan yang besar. Maksud urusan besar di sini, mereka tidak diazab karena melakukan hal yang berat seperti membunuh dan lain-lain. Pekerjaan dosa yang dilakukan dalam hadis ini itu pekerjaan yang mudah dilakukan seperti menggunjing, mengadu domba, menghasut, tidak bersih dari buang air kecil, dan sebagainya. Nah, hadis ini dapat kita lihat dari dua hal. Yang pertama dari segi pendidikan. Hadis ini berisi tentang pendidikan akidah, yang mana kita harus percaya akan adanya azab kubur. Yang kedua, metode pengajaran, yang mana hadis ini tuh
menjelaskan tentang metode pengajaran secara langsung atau praktek. Di hadis ini ada masalah, ada sebab, dan solusi. Masalah di hadis ini yaitu dua orang yang sedang diazab di kuburnya. Nah, sebab mereka diazab ini semasa hidupnya salah satu dari keduanya bergunjing mengadu domba dan salah satu yang lainnya tidak bersuci dari buang air kecilnya. Kemudian solusi dari yang ada pada hadis ini, Rasulullah menancapkan masing-masing pelepah kurma pada kuburan tersebut dan mendoakan semoga yang diazab diberi keringanan selama pelepah kurma ini masih hidup dan masih basah. Maka dari segi metode pengajaran ada masalah, ada sebab, dan solusi yang mana dipraktekkan secara langsung. Di hadis disebutkan salah satu penyebab dari keduanya diazab yaitu salah satunya karena bermudah-mudahan dalam membersihkan diri dari buang air kecil. Hendaknya tidaklah bermudah-mudahan untuk membersihkan diri kita dari buang air kecil. Mungkin sebagian orang menganggap ini sebuah hal yang kecil atau hal yang remeh. Justru dengan menganggap ini sebuah hal yang sepele atau hal yang remeh, inilah yang mengantarkan pada azab kubur. Sebelum berwudu, tentu kita buang air kecil terlebih dahulu. Nah, dengan tidak memperhatikan atau tidak teliti, terkadang cipratan air kencing ini mengenai pakaian yang akan kita gunakan untuk sholat. Nah, tentu tidak sah pakaian yang kita gunakan untuk sholat tersebut karena telah mengenai cipratan dari air kecil atau saat buang air kecil. Maka untuk perkara buang air kecil ini hendaknya kita lebih memperhatikan lagi, tidak menganggap remeh dan lebih waspada lagi untuk itu. Karena hal yang kadang kita anggap kecil atau hal yang kita anggap sepele itulah yang mendatangkan azab kubur atau perkara yang besar untuk diri kita sendiri. Di hadis juga disebutkan salah satu penyebab diazabnya dua orang ini yaitu bergunjing atau mengadu domba. Nah, siapapun pasti tidak suka dirinya menjadi perbincangan publik dalam artian hal yang negatif, termasuk diri kita sendiri. Entah itu yang diperbincangkan tentang akhlaknya, agamanya, hartanya, agamanya, orang tuanya, anaknya, apapun yang berhubungan dengan dirinya dan diperbincangkan di publik dalam arti negatif, siapapun pasti tidak akan suka. Nah, ini tuh bisa membicarakan ke sekelompok orang, membicarakan satu orang, dua orang, dan lain sebagainya. Makanya disebutkan dalam hadis, dan tidaklah mereka diazab dalam urusan yang besar. Itu tadi disebutkan tidaklah dalam urusan yang besar karena memang dosa ini dilakukan dengan mudah, yaitu menyebutkan kejelekan orang lain hanya dengan mengucapkan kata demi kata yang buruk, dan itulah yang mengantarkan kita pada azab kubur yang disebutkan dalam hadis. Nah, bergunjing ini banyak juga macamnya. Misal bergunjing tentang pakaian seseorang, bergunjing tentang pakaiannya compang-camping, warnanya tidak senada, bergunjing tentang pakaiannya yang kumuh, dan lain-lain. Nah, juga misal bergunjing tentang keluarganya, entah itu ayahnya penjahat, ayahnya hanya seorang pengemis, terus ayahnya pernah melakukan tindakan kekerasan, dan lain-lain. Nah, bergunjing ini banyak macamnya dan memang seringkali terjadi pada masyarakat sekitar yang menganggap ini hal yang remeh. Justru dalam hadis disebutkan bahwa inilah yang akan mengantarkan pada azab kubur. Sebagai agama yang sempurna, Islam mengajak bicara akal, hati, perasaan, dan jiwa, akhlak, dan juga pendidikan. Agama kita yang mulia ini menggariskan adanya peraturan-peraturan agar seorang muslim dapat memiliki hati yang selamat, perasaan yang bersih, menjaga kehormatan lisan, dan menjaga rahasia pribadinya, serta dapat berakhlak mulia terhadap Rabb-Nya, dirinya, dan seluruh manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hujurat yang mana disebutkan
Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa, dan janganlah kamu mencari kesalahan-kesalahan orang lain. Pesan Al-Quran ini merupakan jawaban atas fenomena yang kita lihat saat ini, yakni agar kita terhindar dari perbuatan ghibah atau menggunjing, mencari-cari kesalahan orang lain. Karena menggunjing ini dapat menyebabkan terlanggarnya kehormatan, keselamatan hati, dan ketenangan di masyarakat. Perbuatan menggunjing merupakan salah satu dosa besar yang membinasakan, merusak agama para pelakunya, baik sebagai pelaku ataupun orang yang rela ketika mendengarkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat yang mana artinya, "Dan janganlah sebahagian kamu menggunjing sebahagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang." Ghibah atau menggunjing adalah setiap yang dapat dipahami dengan maksud penghinaan, baik berupa perkataan, isyarat, ataupun tulisan. Ghibah, ghibah dan ini juga bisa berupa penghinaan terhadap seseorang tentang agama, kondisi fisik, akhlak, harta, dan keturunannya. Barang siapa yang mencela ciptaan Allah, berarti ia telah mencela penciptanya. Tentang bahaya menggunjing ini, Al-Hasan berkata, "Ghibah demi Allah lebih cepat merusakkan agama seseorang daripada ulat yang memakan tubuh mayit. Maka sungguh aneh jika ada orang yang mengaku sebagai ahlul haq dan ahlul iman, ternyata ia melakukan perbuatan ghibah atau menggunjing, sedangkan dia mengetahui akibat buruk perbuatan tersebut." Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali mengingatkan, "Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati?" Seburuk-buruk ghibah yaitu menggunjing para pemimpin, para ulama, orang-orang yang berkedudukan, orang-orang soleh, dan orang-orang yang memajak berbuat adil. Pelaku ghibah ini telah mencabik-cabik kehormatan orang-orang terpandang yang memiliki kedudukan. Pelaku ghibah ini juga merendahkan kedudukan mereka, menghilangkan kewibawaan mereka, menghilangkan kepercayaan terhadap mereka, mencela perbuatan dan usaha mereka, dan meragukan kemampuan mereka. Bayangkan, tidak disebut seorang yang mulia di hadapannya, kecuali direndahkannya. Tidaklah muncul seorang yang mulia, kecuali dicelanya. Tidak pula orang soleh, kecuali dia akan menuduhnya. Pelaku ghibah ini senang menuduh orang pada Allah. Sungguh menggunjing orang-orang soleh yang bisa menahan diri, pelaku ghibah ini tidak berlebihan dalam berbicara, dan menyinggungkan orang-orang kebanyakan. Beruntung orang yang bisa menguasai dan memecah persatuan. Sungguh beruntung orang yang terhindar dari menggunjing orang lain karena ia mengetahui yang ada pada dirinya. Sungguh beruntung orang yang berpegang dengan petunjuk Al-Quran, kemudian menghadap Allah dengan hati yang khusyuk, lisan yang jujur, dan ikhlas mencintai saudaranya. Setiap orang memiliki cacat dan aib, kesalahan dan kekeliruan. Oleh karena itu, kita jangan merasa mengetahui apa yang tidak diketahui orang lain. Daripada mengurusi aib orang lain, mengapa kita tidak menyibukkan diri dengan aib sendiri? Jagalah hak dan kehormatan saudari kita. Dalam perkara bergunjing ini, kita tanamkan dalam hati bahwa setiap apa yang kita ucapkan akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat kelak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hendaknya kita berhati-hati dari bergunjing atau menggibahi sesama saudara kita. Dan juga kita tidak tahu bagaimana derajat orang yang kita gibahi ini di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita menganggapnya dia mempunyai perilaku yang buruk, kita menganggapnya rendah, namun di belakang kita tidak tahu bagaimana dia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kita harus lebih berhati-hati dalam ucapan kita sendiri, karena bisa jadi kitalah yang lebih rendah daripada dia. Dari beberapa penjelasan tadi, kita dapat simpulkan bahwa hendaknya berhati-hati dalam perkara buang air kecil dan tidak menganggap remeh hal tersebut, dan juga menjaga lisan kita dari
menggunjing, bergunjing, atau membicarakan hal yang buruk tentang orang lain. Sekian video dari penjelasan hadis ini, semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.